Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar ya. Sekarang kita akan melihat tentang sisi dan sudut anak-anak. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, permukaan benda banyak yang berbentuk bangun datar tertentu ya. Contohnya meja makan ya. Meja makan itu permukaannya berbentuk persegi panjang ya. Sebetulnya ada juga sih yang berbentuk mungkin lingkaran, ada juga yang mungkin berbentuk seperti heksagon atau pentagon ya. Apa itu heksagon? Apa itu pentagon? Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat sekarang di sini contoh dulu untuk permukaan meja yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalian lihat anak-anak di sini. Persegi panjang dibatasi oleh 4 ruas garis. Sekali lagi ya, persegi panjang dibatasi oleh 4 ruas garis. Nah, yang mana saja itu? Setiap ruas pada bangun datar itu disebut sisi. Yang mana ya? Nah, Ibu akan berikan warna yang berbeda supaya kamu bisa melihat ya. Nah, yang disebut dengan ruas atau dengan sisi itu yang ini. Nah, yang Ibu lingkari ya anak-anak, ini namanya sisi. Ibu lingkari dengan warna hijau. Oke, sebentar ya, Ibu hapus dulu supaya lebih jelas ya. Ini Ibu lingkari, hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, yang Ibu lingkari ini ya, di dalamnya kan ada garis berwarna merah. Nah, itu yang disebut dengan sisi ya. Jadi persegi panjang sisinya ada berapa tadi? Ada 2? Ada berapa? Ada 4 ya. Tadi kita sudah belajar tentang ruas atau sisi ya. Nah, sekarang kita lihat tentang sudut dan titik sudut bangun datar. Apa bedanya? Nah, pertemuan antara 2 ruas garis atau lebih dari 2 itu disebut sudut. Jadi kalau garis ketemu dengan garis sampai ketemu, sampai benar-benar kena. Nah, itu disebut dengan sudut ya. Seperti kita lihat di sini ada gambar anak-anak. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada gambar yang ini ya. Garis yang ke-1 ketemu dengan garis yang kedua. Nah, itu membentuk disebut dengan sudut. Nah, sudut ini yang ada setengah lingkaran ini ya. Yang ada setengah lingkaran itu disebut dengan sudut. Bukan ganti warnanya, nah ini. Nah, ini namanya sudut anak-anak. Nah ya, Ibu kasih warna hijau. Nah, lalu yang disebut dengan sudut, titik sudut adalah yang ini. Nah, yang ada tanda panah ya, yang ada pertemuan sudut yang runcingnya itu disebut dengan titik sudut anak-anak. Ya. Jadi sudut itu yang di depannya. Titik sudut adalah yang bagian runcingnya yang ada di bawahnya sini. Ya, ini namanya titik sudut. Ya, supaya lebih jelas lagi, Ibu kasih di sini. Nah, ini namanya titik sudut. Ya, lalu sudutnya itu adalah yang ini. Nah, ya, jelas ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang nama-nama bangun datar anak-anak. Nah, kamu lihat di sini ada bentuk bangun datar apa? Pasti sudah pada tahu ya, karena di kelas 1 sudah pernah belajar tentang bangun datar persegi ya. Betul tidak namanya persegi? Iya, betul sekali. Nah, lalu kalian juga sudah pernah belajar di kelas 2, di kelas 1 ya maksud Ibu. Ini bangun datar apa? Bangun datar persegi panjang. Lalu di sampingnya ada bangun datar. Nah, ini mungkin baru untuk kalian ya, tapi mungkin ada juga yang sudah pernah melihat atau mendengarnya ya. Di samping bangun datar persegi panjang ada trapesium ya.
Kamu perhatikan itu bentuknya agak berbeda dengan persegi panjang ya. Kenapa berbeda? Karena yang bagian atasnya agak sedikit pendek ukurannya, sedangkan yang bagian bawahnya agak sedikit lebih panjang ya. Nah, ini disebut dengan bangun datar trapesium. Kemudian di bagian bawah ada yang berbentuk pentagon ya. Di awal penjelasan Ibu tadi, Ibu menyebutkan bangun datar pentagon. Nah, penta itu artinya 5 anak-anak. Jadi pentagon itu sisinya ada 5 ya. Kalau mau dibuktikan, kita bisa lihat di sini ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul kan? Pentagon mempunyai 5 sisi. Nah, sedangkan sudutnya ada berapa? Sudutnya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya anak-anak. Ternyata pentagon itu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut anak-anak. Di samping pentagon ada bentuk bangun datar yang mirip sekali dengan pentagon. Apa itu? Itu adalah heksagon anak-anak ya. Heksagon ini bentuknya berbeda dengan pentagon ya. Coba kamu perhatikan ya, di bagian atas itu dia lebih rata ya, lebih rata bentuknya. Jadi sudutnya dan sisinya juga pasti berbeda jumlahnya ya. Coba sekarang kita hitung sama-sama ya. Ada berapa sisi dari heksagon? Kita mulai dari yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak-anak. Nah, berarti heksagon itu memiliki 6 sisi. Bagaimana dengan sudutnya? Kita lihat ya. 1, hitung sama-sama ya. 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata sisi dan titik sudutnya sama. Ada 6 ya. Kita lihat di samping pentagon itu yang baru muncul adalah jajar genjang anak-anak ya. Jajar genjang ini mirip dengan persegi 4 atau dengan persegi atau persegi panjang ya, tetapi berbeda bentuknya ya, ukurannya juga berbeda ya. Karena letaknya agak miring anak-anak dibanding dengan persegi ya. Coba sekarang kamu perhatikan ya. Bandingkan dengan persegi yang di atasnya dan juga persegi panjang yang di samping persegi ya. Beda kan? Ya, beda. Karena jajar genjang bentuknya lebih miring ya, bentuknya lebih miring sehingga ukurannya juga berbeda ya. Kalau persegi setiap sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang atas dan bawahnya sama, lalu depan dan belakangnya sama, kanan kirinya sama ya. Nah, kalau jajar genjang atas bawahnya sama, kanan kirinya sama, tetapi miring ya, agak miring bentuknya, beda dengan persegi panjang ya. Kalau jajar genjang miring, persegi panjang tegak lurus ya, untuk garis yang ada di sampingnya atau untuk sisi di sampingnya ya. Untuk bangun datar lingkaran ini sisinya berapa anak-anak? Masih ingat nggak? Masih ingat kan? Waktu kelas 1 Ibu Agnes pernah bilang lingkaran itu sisinya cuma 1 anak-anak. Kalau sisinya cuma 1, berarti apakah lingkaran ini memiliki titik sudut? Tentu saja tidak. Dia tidak memiliki sudut karena sisinya hanya 1 ya. Nah, kalau misalnya dia memiliki titik sudut atau sudut, berarti harus memiliki paling sedikit 2 sisi, 2 ruas garis yang berpotongan. Nah, karena lingkaran ini hanya memiliki 1 ruas garis atau 1 sisi, jadi lingkaran ini tidak memiliki sudut atau titik sudut anak-anak.
Kemudian anak-anak di bawahnya ada segitiga siku-siku ya. Kamu lihat di situ segitiga siku-siku ya, tegak lurus ya. Tegak lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan ya. Perhatikan bentuknya ya. Kemudian di sampingnya juga ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu maksudnya sisi yang di atasnya itu kanan kirinya sama tingginya ya. Oleh sebab itu dinamakan segitiga sama kaki. Kemudian di tengah-tengahnya ada segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena setiap sisinya panjangnya sama. Oleh sebab itu disebut segitiga sama sisi. Selamat belajar ya anak-anak. Semoga Tuhan memberkati.